wabarakatuh. Nama saya Imro Atusalia dengan NOMPM 21040403001 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai strategi berbisnis. Pada saat ini kita bisa melihat banyak perusahaan yang melakukan peningkatan terhadap industrinya. Banyak pesaing yang sangat variatif dalam mempromosikan dagangannya ke dunia maya. Dengan berbagai situs, dengan berbagai web, kita dapat mudah mengakses barang yang akan kita jual. Dan masih banyak hal lain yang membuat bisnis menjadi sangat sengit dan menantang. Suatu perusahaan dapat menetapkan strategi atau kebijakan sendiri demi tujuan yang ingin dicapainya. Satu strategi di dalam suatu bidang perusahaan harus dapat bersaing dengan strategi lain di bidang lain dan masih dalam perusahaan tersebut. Dalam persaingan bisnis, perusahaan perlu mengenali kekuatan dan kelemahan perusahaan itu sendiri. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam mengenali diri serta dapat memanfaatkan setiap peluang dan dapat menghindari dan meminimalkan ancaman dari perusahaan lain. Apa sih itu strategi bersaing? Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentu secara para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang dan disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Sedangkan bersaing merupakan usaha atau memperlihatkan keunggulan yang dilakukan oleh perseorangan pada bidang masing-masing untuk mendapatkan gelar pemenang dalam bersaing. Maka suatu lembaga harus mempunyai strategi dan operasional yang baik. Selanjutnya, menurut para ahli, menurut Hamel dan Prahalad, strategi merupakan tindakan yang bersifat inkremental atau senantiasa meningkat terus-menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Menurut Hanger dan Whelan, strategi merupakan rumusan atau perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan balasan bersaing. Menurut Michael Porter, strategi adalah alat untuk mencapai suatu keunggulan bersaing. Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Selanjutnya yaitu tingkatan strategi. Yang pertama ada strategi korporasi, yang kedua strategi unit usaha, yang ketiga yaitu strategi fungsional. Porter mengungkapkan bahwa dalam menanggulangi berbagai kekuatan bersaing, ada 3 pendekatan strategi yang telah digunakan. Secara potensial akan berhasil untuk mengungguli para pesaing dalam suatu industri. Yang pertama adalah keunggulan biaya menyeluruh, yang kedua diferensiasi, yang ketiga fokus. Selanjutnya, analisis SWOT. Apa sih itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah suatu singkatan dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, yaitu strength, weakness, oportunitas, dan threats. Dalam lingkungan yang dihadapi perusahaan, analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang dan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Yang pertama tadi ada kekuatan adalah suatu keunggulan sumber daya atau keterampilan
atau kemampuan lain yang relatif terhadap pesaing dan kebutuhan dari pasar yang dilayani atau hendak dilayani oleh perusahaan. Yang kedua ada kelemahan, yaitu keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kemampuan yang secara serius menghalangi kinerja efektif suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu peluang, yaitu merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Yang keempat adalah ancaman. Ancaman merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Selanjutnya, matriks SWOT. Matriks SWOT yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat adalah alat pencocokan yang paling membantu manajer mengembangkan 4 jenis strategi, yaitu strategi SO, Strength Opportunities, strategi WO, Weakness Opportunities, strategi ST, yaitu Strength Threat, dan strategi WT, yaitu Weakness Threat. Pencocokan faktor eksternal dan internal adalah bagian yang paling sulit dalam mengembangkan matriks SWOT dan membutuhkan penilaian yang baik. Strategi SO menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal. Strategi WO bertujuan untuk meningkatkan kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Kadang-kadang peluang eksternal ada, namun perusahaan memiliki kelemahan internal yang mencegah dari mengeksploitasi peluang-peluang tersebut. Strategi ST menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Ini tidak berarti bahwa organisasi yang kuat harus selalu memenuhi ancaman lingkungan eksternal secara langsung. Strategi WT adalah taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Sebuah organisasi akan dihadapkan dalam berbagai ancaman eksternal dan internal dan memungkinkan berbahaya. Bahkan perusahaan seperti ini mungkin harus berjuang untuk bertahan hidup atau menggabungkan, menahan diri, menyatakan kebangkrutan. Adapun tujuan dari strategi bersaing ini yaitu membangun posisi yang menguntungkan dan berkelanjutan terhadap kekuatan yang menentukan pesaing industri. Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong, terdapat 5 tujuan pelaksanaan strategi bersaing, yaitu yang pertama, membentuk suatu positioning yang tepat. Perusahaan berusaha untuk menunjukkan suatu image atau citra tersendiri mengenai perusahaan kepada pelanggan atau pasar sasaran. Yang kedua yaitu mempertahankan pelanggan yang setia. Pelanggan yang setia bagaikan kekayaan untuk masa depan, dan jika dikelola dengan baik menjadikan aliran pemasukan kepada perusahaan. Yang ketiga yaitu pendapat pasar baru. Perusahaan berusaha mendapatkan dan memperluas pasar dengan menggunakan strategi bersaing mereka masing-masing untuk menarik minat pasar seluas-luasnya. Yang keempat yaitu memaksimalkan penjualan. Proses untuk memaksimalkan laba atau keuntungan tergantung dari efektivitas strategi bersaing. Selain itu juga tergantung kepada seluruh sistem yang ada dalam perusahaan, serta unit-unit fungsi-fungsi lainnya. Yang kelima yaitu menciptakan kinerja bisnis yang efektif. Perusahaan harus menciptakan kinerja bisnis yang efektif agar bisnis selalu dikelola dengan baik dan strategis. Jadi kesimpulan yang dapat kita simpulkan yang pertama yaitu adalah pengertian strategi bersaing yang telah ditemukan oleh banyak para ahli ekonomi maupun dari berbagai pihak yang berpengalaman di bidangnya. Terdapat ahli yang menjadi pencetus pemikiran mengenai strategi bersaing. Salah satunya adalah Michael A. Porter. Menurut Porter, strategi bersaing adalah pencarian akan posisi bersaing yang menguntungkan di dalam suatu industri, arena fundamental yang tepat dalam persaingan itu sendiri. Terdapat dua hal utama yang mendasari pilihan strategi bersaing. Yang pertama adalah daya tarik
untuk keuntungan jangka panjang dan faktor-faktor yang menentukannya. Yang ketiga yaitu analisis SWOT. Dalam lingkungan yang dihadapi perusahaan, analisis SWOT ini didasarkan pada asumsi bahwa sesuatu strategis yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang dan meminimalkan kelemahan dari ancaman. Berikutnya yaitu saran. Dalam menghadapi persaingan di era globalisasi saat ini, sebaiknya melakukan perkembangan produk dan pasar. Agar lebih dikenal oleh masyarakat luas, maka dari itu harus menggunakan strategi bersaing seperti strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT, dan kekuatan internal maupun eksternal perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.